produk fisiknya berupa CD dan merchandise. Kemudian untuk lebih lengkapnya apa itu Halunan dan album pertamanya ini, boleh langsung kita sambut Halunan. Mereka ini teman-teman dari, mereka adalah Depok Pride, dari Sawangan. Ada Rangga di bass, ada Ragil di vokal, Firman di gitar, dan Yosi di drum. Selanjutnya boleh cerita soal Halunan dan Roda 4. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari Halunan. Kami di sini bersama perwakilan dari Agus Garda Nusantara dan Sagar Surya bersama Om James Selaka di sini. Jadi kita per 1 November kemarin sudah merilis album pertama kita yang berjudul Roda 4. Jadi Roda 4 ini sendiri adalah gampangnya itu simplifitas dari alat angkut yang nantinya membawa Halunan ke tempat destinasi dan tempat-tempat terbaik di tempatnya. Jadi Roda 4 itu menggambarkan alat angkut lah sebenarnya, membawa Halunan itu sendiri. Nah, dalam proses pembuatan albumnya itu kita kerjakan di tahun 2024 teman-teman. Sebelum itu, sebelum jadinya album Roda 4 ini, kita sudah merilis 3 single yang ada juga di dalam album tersebut. Seperti itu. Menilik sejarah ke belakang, kita terbentuk tahun 2020. Jadi pas saat COVID, ketika semua lagi dibatasi, kita berkumpul, ketemu di sana. Dan kita, benar tadi Om James, Depok Pride. Kita semuanya dari Depok, dari satu kelurahan yang sama. Kita dari kelurahan Antapantah di dalam Depok sana kurang lebih. Dari SMP yang sama juga. Dari SMP yang sama, teman SMP juga semuanya. Cuman lucunya memang kita nggak saling mengenal pas SMP. Gitu sebenarnya. Seperti itu dari album Roda 4 itu sendiri. Jadi tanggal 1 sekarang bertepatan sudah 2 bulan album kita rilis. Dan pada kesempatan kali ini, hari ini tanggal 1 Februari kita launch fisik dari Roda 4. Terus juga kita akan mengadakan showcase yang nanti malam akan digelar seperti itu. Mungkin itu awalan dari saya. Ada lagi? Oke, saya mau sedikit cerita bagaimana Halunan dari di sini, bagaimana Halunan bisa berdampingan sama Angin Segar Musik Nusantara. Bapak dan Ibu hadirin sekalian bisa lihat nanti Sagala Rumah Studio. 7 bulan terakhir ini kami membuka Sagala Rumah Studio untuk siapa saja yang mau berekspresi seni terutama ya, dan enggak khususnya secara tidak sengaja yang banyak akhirnya bisa berkumpul di sini adalah musisi. Kita menjadi, cita-cita kami menjadi hub pelaku seni khususnya di Depok, dan selama 7 bulan terakhir ini kita mengadakan open stage lah boleh dibilang untuk siapa saja yang berani menampilkan karya originalnya, dikurasi oleh rekan dari Sora kita. Dan Halunan adalah buah dari kita buka pintu selebar-lebar yang Sagala Rumah Studio ini. Angin Segar Musik Nusantara sudah melahirkan satu musisi, satu band sebelum Halunan, dan ini adalah Halunan adalah band kedua yang kita rilis. Saya harapkan sebenarnya dengan dibukanya pintu seluas-luasnya oleh Sagala Rumah Studio juga memancing musisi-musisi dan seniman lain khususnya di Depok ya, karena kita berada di Depok, untuk silahkan pakai fasilitas kami. Kita ngobrol, kita ngumpul, kita ngopi bareng. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan bersama. Sampai saat ini kami juga sudah berkolaborasi dengan Synchronize Festival. Sudah 2 tahun terakhir ini kita support Synchronize Festival untuk beberapa special show mereka.
dan semoga dengan kita membawa artis kita sendiri, kita bisa menggoda, merayu Synchronize Festival untuk bisa mendengarkan halunan dan mungkin menampilkan mereka. Itu aja. Ada lagi? Mungkin bisa ke sesi pertanyaan. Makasih ya, ada banyak sekali pertanyaan dari. Ya, saya ingin jawab pertanyaan yang pertama dulu. Tadi pertanyaannya, kalau nggak salah di tahun 2020 sudah berapa album ya? Oke, jadi 2020 itu kita sebenarnya baru terbentuk di tahun itu. Kisaran bulan Maret. Ya, bulan Maret kita baru mau terbentuk. Tapi di tahun 2020 sampai 2021 kita memang sudah mencicil materi-materi untuk album. Memang sudah diproduksikan, sudah dijadikan demo. Tapi setahun dari kita terbentuk di 2020, kita merilis single dulu yang berjudul Arogansi di 2021. Gitu. Tadi untuk pertanyaan kedua ini tantangannya di era digital ini loh, sehingga bisa bertahan 4 tahun. Ya, jadi menyambung pertanyaan yang tadi bahwa kita ini album pertama kita, tapi betul dari 2020 sampai 2021 karena COVID ya, jadi kebatas agenda manggung dan lain-lain, kita cuma fokus studio bikin lagu yang akhirnya bisa rilis di tahun 2024. Kalau ngomongin tantangan, benar era digitalisasi ini kalau bahasa kampung saya di Bedahan itu namanya borderless. Jadi udah nggak ada sekat lagi gitu, kayak cepat banget kan tantangan-tantangannya. Jadi pastinya kita memanfaatkan media sosial itu, kita berusaha mengarah ke sana karena gampang viral itu. Sebenarnya kita nggak mengincar viral juga, tapi paling tidak dikenal orang banyak lewat sosial media itu hal yang paling make sense lah, seperti itu. Terus juga kita juga menggunakan cara-cara lama kok menyambangi gigs demi gigs, karena terhitung dari algoritma kita internal ini lihat kalau kita habis manggung di suatu gigs itu gigsnya naik gitu. Jadi memang kita masih menggunakan cara-cara seperti itu, soal ke tempat ini untuk memperkenalkan lah. Walaupun memang era saat itu 2001, 2022, 2023 kebatas banget secara gigs. Alhamdulillahnya di 2024 kesini sudah normal, jadi ya kita menyambangi gigs. Salah satunya ya gigs yang ada di Sagara sendiri. Ya, jadi saat itu dia bikin event, namanya event reguleran, panggung tengah pekan, kita tampil di sana. Terus ya dari Om James, ada juga dari suara kita tuh melihat penampilan kita dan akhirnya kita ngobrol bareng, ketemu akhirnya kerjasamanya. Seperti itu tantangannya pastinya. Ya Lagunya lebih banyak ke genre mana? Kalau lagu-lagunya kita umumnya pop sih sebenarnya. Pop. Di album Roda 4 ini kita menyuguhkan, ya saya berani bilang kita menyuguhkan pop yang lumayan berenergi, pop yang agresif, tapi juga ada beberapa energi yang tidak selalu kencang, tapi energi yang cool down seperti itu. Jadi beragam. Banyak yang mengambil juga, pendengar-pendengar kita sih bilang ini musiknya 90-an banget. Sebenarnya kita nggak mengarah ke sana. Kita secara begitu nggak mengarah ke 90-an. Kalau orang bilang ini 90-an, ya sudah kita mengamini aja, nggak apa-apa juga sih, kita nggak berbentrokan dengan statement tersebut. Paling seperti gambarannya ya kok. Ya, seperti itu ya. Ada yang mau nanya? Pasar marketnya, terakhir. Dan makanya nanti mau kemana nih? Ya, untuk lagu yang sekarang. Ya, targetnya itu karena kita golongannya masih di 20-an, kita mengincar itu. Karena lagu-lagunya tuh harapannya memang jadi soundtracknya orang. Kalau putus cinta ada di lagu ini, kalau lagi quarter life crisis gitu ya, 25 tahun yang lagi baru ada di lagu ini. Jadi memang target marketnya mengarah ke sana. Tapi kita juga nggak membatasi. Kalau memang usianya kayak Om James mendengarkan alunan, itu nggak apa-apa juga. Kayak baru 25 ya. Itu targetnya di situ sih seperti itu. Nih malam ya, mau nanya. Ya. Halunan itu sebenarnya ketika kita terbentuk, gampangnya kita berempat berkumpul, pengen kalau kata ini dicari di Google, keluarnya kita aja. Makanya kita nggak pakai kalimat atau kata-kata dari KBBI atau kamus lainnya lah. Jadi halunan itu adalah gabungan kata dari haluan dan alunan. Haluan itu artinya kan arah tujuan gitu ya. Bahwa kita pengen bikin musik terus, pengen bikin album terus. Jadi tujuannya ke sana, dan alunan itu adalah gambaran karakteristik orang-orangnya. Ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, ada yang orangnya pemarah, ada yang orangnya
santai. Jadi alunan adalah gambar karakteristiknya. Jadi kalau digabungin bahwa karakteristik yang berbeda-beda ini punya satu tujuan yang sama, yaitu bikin musik, membuat musik, dan musiknya seperti yang bisa didengarkan bersama dari album Roda 4. Mungkin saya dari Halon seperti itu. Kalau untuk album Roda 4, kenapa namanya Roda 4? Sebenarnya kita pengen memfilosofikan Roda 4 ini adalah alat berkendara kita dalam bermusik menuju ke tempat-tempat yang mungkin belum kita tuju. Semoga akan kita tuju dengan album Roda 4. Dan untuk materi-materi yang ada di albumnya itu sebenarnya juga kalau kita udah dari track 1 hingga track akhir itu adalah menggambarkan sebuah perjalanan. Jadi di track pertama itu kita membuat suasana pagi hari ketika kita ingin beraktivitas, lalu di tengah-tengah kita mengadakan berada di persimpangan jalan, entah kita mau ke kanan, ke kiri atau lurus, sampai akhirnya di track terakhir kita sudah tiba di tujuan. Jadi seperti itu untuk makna album Roda 4. Mbak yang menyebutnya sebentar, beliau duluan. Ya, si Indah. Secara konsep album, kita itu mendesain orang untuk mendengarkan dari track awal sampai track akhir. Jadi kita berisi 13 track. 10 tracknya ini isinya ada lagu dan vokalnya, ada vokal. 3-nya itu hanya instrumental. Jadi instrumental ini yang nge-bridging lagu berikutnya. Jadi kalau misalkan kita memang sih kalau mendengar di streaming platform, kalau kita acak emang agak gimana. Tapi kalau mendengarkan dari awal sampai akhir, kita menawarkan mulai dari pagi hari, siang hari sampai ke malam hari. Jadi ada bridging sebelum lagu berikutnya. Jadi ada tiga lagu instrumen yang bridging. Seperti itu. Kalau kesan yang ingin ditawarkan itu tadi bahwa kita membawa musik pop yang mungkin sebenarnya kita dari keresahan secara aransemen musik-musik era sekarang di 2024 kemarin atau 2025 kok mengarah pada beberapa hal yang bisa dibilang kayak dream pop gitu ya, atau beberapa pop-pop yang banyak masif pergerakan seperti itu. Nah kita mengambil jalan gimana kalau kita bikin musik yang enggak kekinian tapi tidak menghilangkan taste tahun sekarang. Jadi kita membuat musiknya seperti itu. Jadi orang beranggapan musik kita 90s, padahal kita mendesainnya harus relate sama zaman sekarang sih. Yang kita bisa tawarkan dari musik dan album Roda 4 itu ini seperti itu. Oh ya, kalau pesan yang ingin disampaikan untuk dari lagu-lagunya adalah ya Halunan ini pesan utamanya adalah kita pengen memberikan sesuatu musik yang cukup bernuansa pop. Terus juga kita ini adalah gambar keresahan kita di usia sekarang, dan pastinya yang mendengarkan lagu ini pesannya adalah ini jadi soundtrack baru untuk kehidupan usia-usia kita pesannya. Terus juga kita mau menawarkan hal-hal yang beda dari album-album yang akan rilis di tahun sekarang, dan pastinya semoga album ini bisa diterima baik di masyarakat pastinya kan sudah mengundang. Ya kalau mau lagunya viral di TikTok sih kita mau aja ya. Cuman kita belum ada jogetannya. Jadi mungkin itu sih pesan yang bisa kita tawarkan kepada pendengar kita, dan mudah-mudahan kita, jadi gini, Depok itu kayaknya belum punya band yang konsis. Ya mungkin udah ada, mungkin saya kurang informasi yang konsis di bidang pop. Nah kita sih harapannya mau untuk membuat scene itu di Depok sebenarnya. Semoga dari akhir Halunan mungkin teman-teman yang udah jenuh ke band bertahun-tahun punya semangat lagi, atau yang lagi dengerin punya semangat lagi untuk membentuk. Sebenarnya itu seperti itu. Terima kasih. Silakan. Selamat sore. Ada sentuhan label di dalamnya. Label. Jadi pertanyaan pertama adalah masalah konsistensi ya. Oke, ya sebenarnya sih itu kembali ke band ya. Kita sih bekerja sama, ya kita berusaha profesional. Kita sudah jabat tangan lah.
Sebenarnya hari ini adalah kick off, ya. Walaupun kita sudah rilis digital 1 November kemarin, tapi benar-benar kick off-nya itu bukan saat hari ini. Jadi dari 1 November sampai 31 Januari kemarin, kita mencoba untuk membaca hasil analisa dari, contohnya dari Spotify itu sendiri, yang adalah pendengar terbanyak halunan itu memang benar masih di sekitar Jabodetabek, tapi ada satu angka yang mencuat dari New York, ya, dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, itu sempat ada angka yang mencuat. Tapi kita mencoba juga tetap seperti tadi Mas bilang, meriset dari yang paling dekat dulu, dan kita berencana untuk tur di Bandung tanggal 19 sampai 21 Februari ini. 19 sampai 21 Februari ini kita mendapat kesempatan untuk berpromo album dan tampil di 2 radio besar di Bandung dan 1 tempat kurang lebih sama seperti ini, tempat yang memberi kesempatan pada musisi-musisi baru. Kita akan sambangi itu. Nah, dan itu pun akan menjadi materi awal kita untuk bergerilya di sosial media. Rencananya selama bulan puasa kan kayaknya acara manggung pasti turun drastis, ya. Nah, tapi justru kesempatan itu bakal kita manfaatkan untuk lebih menggiatkan jualan, ya. Itu melalui media sosial yang dari tadi sempat kita bahas. Sedikit banyak kami juga masih belajar. Nah, kick off hari pertama ini itu justru akan ceritanya melempar jaring dan mata kail ke publik. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan juga, siapa pasar yang mendengar halunan? Justru dari kick off pertama inilah kita akan mencari itu. Yes, tadi Ragil sudah cerita bahwa si lagu-lagunya diharapkan menjadi soundtrack kehidupan teman-teman yang seumuran kita. Tapi kita juga belum tahu persis apakah benar seperti itu. Saya pulang aja deh. Belum tahu, siapa tahu ternyata yang tertarik Ini pulang ya. lebih muda. Iya. Betul. Seperti itu. Dan dari si respon-respon seperti itulah sebenarnya kita akan bergerak lebih lanjut. Karena menurut saya kayaknya zaman sekarang, walaupun tadi Bapak bilang mereka sungguh luar biasa di zaman sekarang, anak lain main game, mereka lagu, iya betul. tapi tetap behavior zaman sekarang ya sebenarnya tetap menjadi barometer kita juga, Pak. Kalau misalnya ternyata yang mendengarkan lebih banyak bapak-bapak yang lebih muda dari kami, ya tentunya strategi kami akan berubah. Tentunya kita akan adaptif terhadap apa reaksi publik terhadap lagu-lagu halunan. Tapi saya setuju banget apa yang lagi bilang. Walaupun kita belum pernah ngobrol dari hati ke hati mengenai lirik per lagu, tapi yang saya perhatikan dari teman-teman halunan itu adalah mereka bukannya seniman banget, wah bakal produktif 2000 lagu dalam setahun, kayaknya enggak juga, karena teman-teman juga punya kesibukan yang lain. Yang saya lihat justru pada saat mereka bermusik itu justru menjadi warna lain dari kehidupan mereka yang lain. Kalau misalnya itu bisa mewakili teman-teman seusia kami di Sudirman sana yang pulang ke Depok terus sudah gitu penat banget. Kalau misalnya lagi penat di kereta sedang desek-desekan terus dengerin halunan menjadi gembira,
mungkin itu bisa menjadi teman. Itu yang tadi dimaksud oleh Ragil sebagai soundtrack kehidupan calon pendengar halunan. Tapi kalau kira-kira tadi menyambut pertanyaan tadi kan 20. Tapi ketika kita punya album ini, itu kayak nambah bahan bakar semangat kita untuk bermusik. Jadi kalau misalkan ditanya konsistensinya anaknya mau kemana, ke indie atau ke label, album Roda 4 ini dalam naungan labelnya Angin Segar. Dan Angin Segar itu seluas itu. Jadi tidak intervensi banyak musik atau apa, paling penampilan kita atau bagaimana kita menampilkan ke publik yang diubah. Tapi secara musik itu tidak. Nah, kalau misalkan nantinya kita mau besar atau mana, ya per hari ini pun kami paling tidak berempat masih memikirkan strateginya. Jadi memang kita sekarang saat ini per hari ini masih punya kesibukan di luar musik lah, ya pegawai kantoran ataupun yang lain-lain. Tapi halunan itu jadi cara untuk kita bersenang-senang pada hari ini. Nah hari ini ya. Tapi nanti ketika kita memang sudah waktunya atau memang kita mau mendesain itu ke arah sana, tidak menutup kemungkinan. Dan kita tidak idealis itu sih ya, kayaknya nggak yang meskipun di YouTube dan lain-lain banyak musisi besar cerita kalau label itu begini, kita per hari pun tidak idealis lah. Artinya masih bisa kompromi selama itu, kompromi itulah paling kuncinya. Selama itu masih bisa dikompromikan, kita dapat masih punya bahan bakar, jalan aja dulu. Intinya gitu sih, kita jalan aja dulu. Nanti kalau misalkan ketemu dengan rezekinya, ya mau tidak mau ini jadi ladang utama dalam mencari nafkah ya. Amin. Tidak menutup kemungkinan juga lah. Seperti itu sih. Dan nanya deh. Ada lagi mungkin teman-teman? Nanya mungkin. Nah ini mau nanya. Mau nanya. menanyakan. Oke, untuk album Roda 4 sebenarnya kalau dibilang anggaran bingung juga sih ya. Beda-beda sih, punya masing-masing personel, kita punya selera masing-masing. Ya mungkin kita baca dari algoritma dan memang kita sempat waktu itu berempat ya. Kita menulis lagu-lagu yang mungkin berpotensi untuk didengarkan orang banyak. Untuk album ini kita menjadikan Bahagia sebagai single. Jadi Bahagia adalah single dari album pertama ya. Jadi Bahagia adalah. Untuk penulisan lirik yang menulis adalah Ragil kebanyakan. Tapi untuk lagu Bahagia kebetulan saya tulis. Jadi untuk lirik dijelaskan lebih lanjut. Jadi memang proses kreatif dalam membuat album ini biasanya sih Firman bawa lagu masih bahasa wow, nah saya yang isi lah biasanya gitu. Tapi khusus lagu Bahagia ini Firman bawa udah siap semuanya, lagu sudah ada, lirik sudah ada, saya cuma ganti satu kalimat yang kira-kira masuk aja. Keseluruhan memang jadi dari saya kebanyakan lagu awal dari Firman dari album pertama. Oh ya satu lagi. Nah, tanya lagi. Jangan satu lagi, 10 lagi gitu. Iya. Dari tadi saya ingin nanya, Sagala itu sebenarnya apa dari Medan apa? Ya, kebetulan sebagian besar kami itu berasal dari Bandung. Sagala Rumah Studio pertamanya berfungsi sebagai studio produksi iklan. Lagi-lagi karena pandemi, kami bersyukur karena ada pandemi, jadi kita merubah fungsi Sagala Rumah Studio menjadi rumah untuk semua orang yang mau berekspresi, terutama di sini di sekitaran Depok. Sagala dalam bahasa Sunda berarti segala macam yang ingin kamu ekspresikan, kami coba siapkan fasilitas. Kalau inspirasi lirik sebenarnya ini unik-unik juga sih. Dari 10 track yang isinya dari instrumen, ada saya yang selipkan, saya buat sih. Ada yang saya selipkan cerita pribadi, ada yang saya mengandai-andai kalau begini gimana ya. Contoh misalkan ada lagu judulnya Juwita. Juwita itu bercerita tentang ada 2 orang sahabat yang saling suka, tapi nggak bisa saling ungkapin karena takut pertemanan hancur. Nah saya nggak ada di posisi itu, tapi kalau saya bayangin, itu tinggal dikit lagi udah. Jadi kayak gitu. Nah, dadang nih. Nih pengalaman dia nih.
Jadi ada yang memang bahkan ada juga judulnya Terhapuskan Waktu, itu cerita teman saya yang habis putus kita bisa aja ya, dan ke psikiater habis puluhan juta lah. Nah itu saya buat. Jadi memang inspirasi datang macam-macam. Bahkan ya pulang dari mana di motor ketemu lirik udah saya catat aja. Saya nggak tahu juga. Ya mohon maaf kadang-kadang di kamar mandi lagi mandi pun keselip aja gitu tiba-tiba ya. Keluar kamar mandi langsung saya tulis. Jadi inspirasinya macam-macam sih. Nggak ada yang cerita saya, ada yang cerita orang lain. Tokohnya disamakan atau Disamakan. Oh, disamakan. Kirain nggak ada. buatin lagu soalnya. Oh gitu. Itu bunuh dirinya itu berhasil atau tidak? Tidak. Kalau berhasil, gimana caranya? Makanya kalau ngerokok jangan. terus ya. Lagi Ali mau nanya Ali. Yang Bandung Ya silakan. Tur di Bandung masih dengan agenda yang sama, promotor album Roda 4. Pertama kali kita akan mendatangi Radio Pos untuk interview promo dan album di sana. Itu tanggal 19. Tanggal 20 kita rencana di Radio. Juga dengan agenda yang sama. Dan tanggal 21 kita akan manggung di Kopi Kopi. Main di taman. Dalam acara main di taman. Semua gratis. Silakan datang. Enggak. Jadi oke. Sedikit cerita. Nah, Sagala Rumah Studio akhirnya juga secara organik terbentuk komunitas yang ternyata komunitas seperti kami juga ada di mana-mana. Kebetulan ini di Depok, kita sempat ketemu komunitas di Jakarta Selatan, dan kita juga punya hubungan baik dengan komunitas musik di Bandung. Jadi community base, kolektif, bekerja sama, berdiri di atas kaki sendiri, do it yourself itu sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan kami. Mungkin sedikit menjawab juga pertanyaan soal major label. Sekarang kayaknya major label sama independent label caranya kurang lebih masih sama sih sekarang, karena semua digerak dengan zaman ya, media sosial, digital media, kita semua menghadapi tantangan yang sama ya. Jadi kurang lebih sebenarnya cara-caranya sama aja sih, paling cuma dinilai dengan seberapa banyak lu bikin konten, udah itu doang. Ya nggak sih, setuju nggak sih? Semakin lu bikin konten banyak, semakin lu banyak dilihat orang. Itu doang sekarang. Betul. Yang pertama, lagu-lagu kami ini mewakili berbagai macam segmen atau berbagai macam cerita. Artinya kalau misalnya penceritaannya masih seputar soal percintaan. Percintaan di sini ada yang baru mau punya pacar, di situ ada bahagia. Ada yang putus cinta, itu di situ ada lagunya Menghapusmu. Ada yang baru suka sama gebetan, di situ ada Senandika. Jadi masih berputar sama percintaan. Tapi kita juga menyelipkan apa yang jadi keresahan kita. Contoh Living in the Dark, itu lagu yang bercerita tentang kalau mau jadi manusia siap sama masalah yang datang aja gitu sebenarnya. Dan satu-satunya lagu yang berbahasa Inggris, kita mencoba untuk bikin lagu bahasa Inggris satu. Terus juga ada lagu soal kita ini pernah mengalami masa-masa SMA yang kayaknya nyari seneng tuh ngilangin logika aja gitu. Mau jadi logika jadi pakai kalau mau senang-senang. Ada lagu masa remaja. Jadi memang segmennya mungkin kalau mayoritas masih berbentuk percintaan, tapi ada juga kehidupan usia-usia kita atau yang sudah kita lewati pernah. Seperti itu kalau untuk secara penceritaan. Selanjutnya. Oke, berarti yang kedua tadi pembuatan album ya. Oke, kalau pembuatan album yang tadi kita bilang, karena kita itu terbentuk di 2020, itu sampai 2020
lucunya kita sampai COVID itu kan panggungan sangat sedikit ya, karena kan kesempatan kita berpanggung sangat sedikit. Kita manfaatkan tahun-tahun itu untuk kita bikin lagu, seperti gitu. Nah dari tahun-tahun itu satu persatu lagu jadi. Nah, di setiap tahunnya 2021 single, 2022 single, 2023 single, dan akhirnya kita bisa produksi album itu di tahun 2024 produksinya, dan rilis juga akhirnya di bulan November. Lu paling jago di band apa? Paling jago. Jadi tadi belum nyambung dari pertanyaannya. Kalau ngomongin siapa yang paling erosnya di band Halunan, ya ini dari kita lah sebenarnya. Berhubungan juga dia juga bermusik di sini dia kalau chordnya ini diminis 7 min 5 lah, saya nggak ngerti dari dulu. Jadi ya erosnya mungkin Firman ini. Album ini kita buat tahun 2024, cuma materinya sudah ada. Nah untuk menjaga kekompakan, karena kita satu kelurahan yang sama, nongkrongnya juga bareng sebenarnya. Jadi kita punya warkop langganan di sana, kalau apa-apa ya kita ngumpul di sana. Itu yang menjaga semangatnya. Dan anak-anaknya juga masih seru, kita juga masih suka-suka bercanda dan lain-lain. Jadi kayaknya itu sih yang bikin kita bertahan sampai 4 tahun inilah, kurang lebih kayak gitu. Luar biasa. Oh iya, mengingatkan komitmen ya? Ya, kita tangan darah ya. Mau serius apa sekedar? Oh iya, ya kalau per hari ini sih kita mau, sebenarnya kalau mau serius kita sangat ingin lah. Cuman karena kita memulai ini, jadi memulai album ini tuh sudah punya kegiatan sebelumnya yang mungkin per hari ini masih mustahil untuk ditinggalkan. Jadi kita sambil ngejalanin aja dulu. Tapi kita kalau ngomongin mau serius, ya mau banget ya sepertinya. Mau banget, ya mudah-mudahan apapun jalannya ke depan, ini jadi cerita baik buat Halunan aja sih awalnya. Semoga waktu-waktu kayak, ya kan sekarang masih bersenang-senang, nanti bersenang-senangnya bisa dapat duit, nanti bangun-bangun kayak gitu-gitu aja. Tingkat happy-nya udah beda, nah gitu-gitu aja lah paling enggak, seperti itu. Masih banyak. Harapan. Oh, harapannya, kalau saya paling enggak harapan dari Halunan dan Roda 4 ini bisa membuka jalan, bisa membuka kesempatan yang rasanya saya sebagai orang Depok mustahil kayaknya. Orang-orang di Kota Depok agak mustahil. Cuman mudah-mudahan ini jadi legasinya Halunan, barang saya bisa membuka barang-barang. Dan saat ini juga alhamdulillahnya memang difasilitasi sama angin segar sementara itu sendiri. Mungkin dari saya gitu. Mungkin pasti saya mau ngomong. Nah, satu persatu. Kalau harapan saya sendiri dengan rilisnya album ini, saya pengen kenalin ke masyarakat yang lebih luas gitu ya. Bagaimana, gak dari lagunya doang, tapi bagaimana kita berinteraksi satu sama lain antar personil, bagaimana kita bercanda, bagaimana kita ngobrol, pastinya lewat konten-konten juga dari kita selain karya yang kita rilis. Semoga impresi masyarakat luas juga bisa menerimanya. Paling itu sih dari saya. Eros. Silakan. Itu undangan itu harapannya atau persatu aja? Iya, yes, kurang lebih sama lah sama teman-teman yang tadi sudah dibicarakan. Yang pasti kita pengen banget mencapai suatu pengalaman yang belum pernah kita coba sama sekali. Yang benar banget nih kayaknya kita mustahil orang dari pelosok pinggir Depok ya kan main di panggung besar ya, sebenarnya seremeh gitulah harapannya. Jadi mungkin tadi ada jawab sedikit tentang ini bandnya mau serius atau enggak tadi ya. Sebenarnya kalau kita itu selagi masih senang, selagi masih happy satu sama lain, bikin karyanya masih senang, masih ada ketawanya, terus karya ide-idenya selalu ada, ya kita sih lanjut terus ya, kayak nggak ada alasan buat berhenti kayak gitu sih. Itu harapannya aja. Ya harapannya. Ya kalau misalnya harapannya dengan setelah rilisnya album Roda 4, Halunan bisa menyambangi mungkin festival-festival yang ada di Indonesia, entah itu di Jabodetabek atau bahkan mudah-mudahan bisa sampai menyambangi kota-kota di luar Jawa Barat atau di luar Jabodetabek. Itu aja sih. Dari Sagala. Oke, sebelumnya. Oh ya,
harapannya. Oke, Saga Dharma Studio beberapa tahun terakhir ini kami bercita-cita pengen punya produk sendiri. Itu visi kami ya, cita-cita kami. Kenapa? Karena 20 tahun terakhir ini kami hidup melayani klien kami. Capek juga mas, asli. Oke, nah tapi si 20 tahun itu membuat kami menabung menabung pengalaman lah. Kami hidup dari industri film, dan kalau film kan pasti ada dua ya, audio dan visual. Di audio dan visual itu kami sudah menabung 20 tahun, dan kayaknya menabung pengetahuan maksudnya ya, menabung pengetahuan, dan kayaknya sekarang saatnya kita mencoba untuk, kalau orang zaman sekarang bilangnya IP. IP apa? Coba intellectual property mah rumah gitu ya. Intellectual property sangat intangible, itu sangat apa sih, nggak kelihatan gitu. Kita mencoba untuk nyemplung lah ke situ. Nah tapi kan IP belum bisa dibilang IP kalau belum berkembang. Merilis Roda 4 itu adalah langkah kami pertama untuk mencoba merealisasikan apa sih IP itu. Itu harapan kita. Kedepannya kayak apa? Ya terus ngembangin si IP ini. Dan satu lagi ada yang nebeng, namanya Kawaila Biba. Kawaila Biba salah satu musisi kami juga yang rilis single pertama kemarin, benar ya? Kemarin banget single pertama, dan akan ikut manggung malam ini, yang juga akan rilis resmi single pertamanya ini tanggal 22 Februari di Kasatopia Abdul Majid Cikutan. Boleh datang juga nanti, silakan. Kebetulan karena tadi saya sudah bilang kita dekat dengan industri musik dan film. Kawai baru saja merilis filmnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Udah pada nonton belum? Udah. Jadi siapa tuh? Ada alasan kenapa Kawai main piano di film itu, karena dia juga seorang musisi. Nanti kita bisa dengarkan bersama-sama suara dia. Iya benar, main piano. Bisa main piano, bisa main biola, bisa main ukulele, bisa main gitar. Oke. Ini main piano bukan sekedar acting, tapi Iya dong. Masa main piano bohong-bohongan. piano gitu. Itu aja. Mungkin dari kami. Itu si Helena. Ya sekalian ngomong Helena. Kalau boleh Udah. saya nampungkan sedikit. Jadi Halunan saat ini rilis album dengan nama Roda 4, dan hari ini mengadakan showcase album party, biasanya kami sebut itu di musik, dalam tema karnaval yang berjudul Nan Kanan. Jadi itu tema besarnya untuk showcase hari ini. Halunan hari ini akan featuring bareng atau berkolaborasi dengan Kawaila Biba, kemudian dengan anak-anak spesial dari bukan anak-anak spesial, spesial dari anak-anak Peko Theater. Maksudnya seperti itu, maaf. Kemudian ada juga dari visual artistik yang dibawakan oleh Agus Jan. Jadi kami berusaha untuk mengelola dan menampilkan showcase hari ini dan semua yang kami mampukan. Silahkan saat ini boleh berfoto di bawah
poster. Poster. Kebetulan di samping situ ada Itu di bawah lu. Siap. ada visual yang diselaraskan dengan tema karnaval. Oke, foto. Boleh halunan dulu, kemudian bareng dari Kamera 1 2 ada lagi 1 2. Tunggu sekali lagi, ya. 1 2 ya. lagi nama. Ini sih lighting agak di mana enggak apa-apa. Kurang ya? Kurang dikit iya. Biar Pas. kurang sekali. Udah pas. Boleh tahan sebentar. Sabar. Nah, Bebas mas. Bebas. udah. Iya. Iya, mantap ya. Mau mulai. Nah, mantap. Ambil semua bedok yang kayak gini. Boleh sebentar, Bapak Ibu, kita coba untuk ambil lagi ya biar lebih enak. Iya, makanya dia. Oh ya. Padi yang paling kiri tuh. Nah. Top. Udah. 1 2 tengah. Ya. Ya, piano jadi Ya, oke. Terima kasih. Bandung mantap ya. Biar bisa. Kilelean ya. Ya, Semoga siap. dengan berita baik dari kami semuanya bisa diulas. Iya, amin. Dan Mau dong foto kita bareng-bareng. Foto bareng-bareng yuk. Ya, foto bareng-bareng ya. Pak Harto. Gayanya. Ya, boleh. Foto bareng-bareng. Boleh. Semua bareng mau foto, saya mau foto. Silakan ya. Iya. Ntar fotonya tebus.